Assalamualaikum Pak RT, ya, teman-teman. Jadi di konten sculpting kali ini gue pengen ngerombak karya lama gue jadi karya baru. Kita bakal sculpting nah kakek ini nih, si Aki legend Albert Einstein. Ya, jadi seperti biasa kita kumpulin dulu banyak referensi. Kita ke browser, kita cari foto. Sebenarnya kalau bisa dari berbagai sisi ya, kiri kanan atas bawah, intinya selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Oke. Iya, setelah foto referensinya kita rasa cukup, kita langsung aja ke head sculpt lamanya buat ngerombak. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton konten gue yang bikin sculpting Jackie Chan. Nah, itu dia karya gue yang kita rombak. Nah, jadi ini benar-benar kita rombak, kita sisain bentuk bentuk tengkoraknya. Jadi masih ada bentuk hidung, bentuk tulang keningnya. Mungkin ada pertanyaan, bang, kenapa ngerusak karya yang udah jadi? Yang pertama, gue pengen belajar kayak skin texture, kulit tua gitu ya. Kemudian yang kedua, gue pengen sculpting, cuma clay yang tersisa itu udah terbatas banget. Jadi buat ilmu baru, kenapa enggak, ya kan? Jadi buat informasi teman-teman, kali aja ada yang belum tahu, si Albert Einstein ini adalah fisikawan teoretis yang mengembangkan teori relativitas, satu dari dua pilar utama fisika modern. Jadi karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Anjay. Ngomong-ngomong, gue barusan baca di Wikipedia Google ya. Oh ya, buat tambahan juga, beliau ini lahir 14 Maret 1879 di Jerman ya, bukan di Sukoharjo. Berarti gue masuk SMA, dia masuk kejauhan ya. Meninggal 18 April 1955 dan beliau bangga jadi fisikawan. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di channel gua melalui video ini, gue ucapin selamat datang. Jangan lupa supportnya, tekan tombol subscribe, like dan share jika berfaedah. Kemudian gue juga sangat terbuka dengan kritik dan sarannya, jadi jangan sungkan buat ketik di kolom komentar, buat komentar-komentar yang membangun demi kebaikan bersama. Karena ini adalah video time lapse, jadi gue agak kesusahan buat komentarin videonya, karena gue lagi ngomongin tahu video udah pindah ya. Mungkin ada yang bakal ngomong, kenapa nggak video real time aja? Kalau misalnya ini gue buat video real time, itu bakal memakan banyak waktu. Mungkin bisa aja satu konten 1 jam, mungkin bisa, bahkan bisa lebih. Untuk bikin kepala ini aja itu udah makan banyak banget waktu. Soalnya gue juga mood-moodan ya, pas lagi mood gue kerjain, pas lagi nggak mood gue tinggalin. Kayak enggak, selain dikenal sebagai fisikawan, si
Aki, kakek legend ini juga dikenal dengan kata bijaknya ya. Jadi dulu ceritanya beliau kayak suka ngata-ngatain gitu. Bukan, kayak suka ngungkapin kata-kata yang bijak. Ada beberapa kata yang gue ingat. Kayak hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Terus ada satu lagi keren tuh. Nalar hanya akan membawa Anda dari A menuju B. Namun imajinasi mampu membawa Anda dari A kemanapun. Keren gak? Udah cukup pak, cukup. Kebanyakan kata-kata bijak kayak lagi di acara MLM gitu, tau gak sih? Kayak yang seminar gitu yang Anda harus sukses ya, anjir, dengan cara menjual produk-produk kami. Iya. Di sini kita nggak akan bahas mengenai MLM-nya. Kita balik ke konten scriptingnya. Nah, sampai di proses ini gue masih belum ngelihat kemiripan yang bagus ya. Jadi kita jangan putus asa, tetap cari kurangnya di mana. Nah, di sini kita coba perhatiin foto-foto referensi kita, dilihat lagi, takutnya salah foto ya kan. Taunya fotokopi ijazah terakhir, kan gak lucu. Kita perhatikan iya, kita perhatiin dari berbagai perspektif ya, kiri, kanan, atas, bawah. Oh iya teman-teman, sebenarnya kita butuh satu alat itu yang bentuknya kayak V, sisi kedua-duanya sama ya. Jadi itu bisa buat ngukur panjang dari titik tengah ke samping kiri, dari titik tengah ke samping kanan, atau dari titik yang di kanan ke samping titik yang di kiri. Kayak misal kita ngukur mata, ketinggian mata, nah itu kita bisa pakai alat itu. Gua lupa namanya, nanti gua coba cari gambarnya. Cuma karena di sini gua amatiran banget ya, jadi masih pakai alat seadanya dan ditunjang dengan skill seadanya juga. Jadi nggak semua kita ngandelin feeling itu nggak bisa, harus diukur sebenarnya. Kayak di awal sebelum skate itu harusnya kita buat garis gitu, kalau profesional kan begitu. Jadi kemungkinan buat lebih lebar sebelah kiri atau lebih lebar sebelah kanan itu kemungkinannya kecil karena udah diukur. Cuma kadang kalau amatiran kayak gue mah suka males aja. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin agar hasil sculpting kita nggak jauh-jauh banget lah ya, minimal mirip dikit. Itu kita cari hal-hal yang jadi karakter model ya. Misal kayak Albert, itu kita tahu kumisnya tebal banget ya kan, kemudian rambutnya panjang kayak acak-acakan gitu, hidungnya mancung. Nah, jadi kita cari aja yang jadi ciri khas karakter dia banget gitu. Ya ngomong-ngomong itu cuma pendapat gua ya.
sebagai orang yang belajarnya pun otodidak ya. Jadi gue nggak pernah belajar secara teori, baca buku itu nggak pernah. Gue tahu sculpting dan mulai belajar sculpting itu dari YouTube luar negeri. Gue nonton itu. Untuk YouTuber Indonesia sebenarnya udah ada sih ya, cuma kalau gue lihat sih masih jarang banget. Yang gue lihat pertama kalau untuk skulptor di Indonesia itu kebanyakan bikinnya kayak skull ring gitu ya, bakalan apa yang buat cincin atau apa sih namanya, buat sabuk gitu kan, yang temanya skull tengkorak gitu. Mungkin nanti gue bakal belajar juga bikin skull ring gitu di video selanjutnya ya. Nah teman-teman, kita lihat video. Di situ gue udah mulai ngerjain bagian rambut. Nah kendalanya di sini adalah rambut si Albert ini kan agak tipis tapi mengembang, tipis panjang mengembang. Nah itu agak susah kita aplikasi apa namanya, agak susah buat dikerjain pakai clay. Kecuali mungkin opsinya kita cari rambut palsu. Itu pun nanti mungkin pas kita kasih painting ya, kalau warnanya tetap seperti ini sementara rambutnya pakai rambut yang rambut palsu, itu bakal kayak nggak maksimal, jadi aneh. Pengerjaan tekstur kulit sama kayak keriput-keriputnya ini gue pakai bantuan plastik ya. Kenapa gue pakai bantuan plastik? Karena dia biar nggak ada, pas kita gores itu nggak ada kayak efek kayak luka, bukan luka ya. Jadi pas kita gores permukaan claynya nggak, intinya halus aja. Bingung gue ngomongnya anjir. Kalau untuk permukaan sebenarnya nanti bisa kita smoothing, kita halusin lagi setelah selesai proses baking. Jadi setelah kita panggang di oven, kita bisa halusin lagi pakai amplas 1000 atau yang lebih halus gitu. Nah teman-teman, ini adalah hasil sementara dari sculpting head sculpt Albert Einstein. Jadi mungkin di next video kita bakal bikin body atau bakal selesai di sini aja. Dan sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang mau support channel ini bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah. Kemudian teman-teman bisa like jika suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka. Teman-teman juga bisa kasih komentar mengenai video ini, bisa juga kasih kritik dan sarannya. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Dan saya Satria pamit undur diri. Enggak sekaku itu juga ya. Ya mohon dimaklumi teman-teman ya, butuh proses yang lama untuk terbiasa ngomong di sini. Oke, udah closing.